Modal usaha merupakan bahan bakar utama untuk berjalannya sebuah bisnis. Modal di awal buat usaha aja nggak cukup. Kita perlu terus mengembangkan modal usaha biar usaha kita makin maju dan tidak membuat usaha malah jadi bangkrut. Kali ini Minku mau kasih tips mengatur modal usaha biar nggak bangkrut dan bisa mengembangkan usaha kamu. Ini dia. Yang pertama, buat perencanaan yang matang. Biasanya pengusaha mengumpulkan modal usaha dengan tidak membuat perencanaan yang jelas. Uang yang berputar aja tanpa membuat modal yang lebih besar. Yuk coba sekarang buat perencanaan untuk mengumpulkan dan mengembangkan modal usaha yang kau punya. Yang kedua, ketahui rasio modal saat ini. Cari tahu yuk rasio modal kamu saat ini. Bagilah aset lancar seperti uang tunai, persediaan, dan piutang berdasarkan kewajiban lancar termasuk utang seperti pembayaran pemasok, pajak, dan pembayaran untuk pembiayaan bisnis jangka panjang. Kalau rasio ini ternyata kurang dari 1, berarti bisnis tidak memiliki cukup modal kerja untuk bisa membayar kewajiban jangka pendek. Kalau standarnya bervariasi, menurut pertimbangan industri, rasio yang lebih besar dari 1 artinya bisnis berada dalam posisi keuangan yang baik untuk tumbuh lebih jauh. Yang ketiga, kelola persediaan yang ada. Kebanyakan menyetok barang bisa mengikat sebagian uang tunai sekaligus meningkatkan biaya penyimpanan. Solusinya, coba menyetok barang dengan sewajarnya aja. Lihat kembali deh riwayat penjualannya, biar bisa nyetok sewajarnya aja. Yang keempat, buat mitigasi risiko. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Cobalah pikirkan kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi pada usahamu. Misalnya kamu punya ruang penyimpanan barang, ada resiko pencurian ataupun resiko kebakaran. Setelah kamu tahu apa resiko terburuknya, buatlah pencegahannya. Salah satunya dengan menggunakan asuransi. Yang kelima, mengelola invoice atau faktur. Aduh, lagi perlu banget dana buat modal usaha, tapi uangnya malah nyangkut di klien. Hal ini pasti pernah kamu alami kan sebagai pengusaha? Tapi masalahnya, kalau udah begini harus gimana? Kan gak mungkin juga ya kita paksa klien kita untuk lunasi invoice sebelum jatuh temponya. Kamu perlu kelola tanggal invoice-nya biar modalmu bisa kamu dapatkan dan perusahaan tetap produktif. Tapi ada kalanya juga tanggal jatuh tempo dari invoice tersebut masih lama dan kita sudah kehabisan modal. Kalau sudah seperti ini, kamu bisa langsung coba pakai tambahan modal usaha dari Digital Lending Pegadaian yang akan bantu kamu memberikan tambahan modal usaha dengan jaminan invoice-mu aja loh. Caranya mudah banget. Cukup kunjungi website digilend.pegadaian.co.id yang ada di description box. Kemudian siapkan data-data yang diperlukan. Kamu akan mendapatkan pinjaman usaha kalau kamu memenuhi syarat ini sebagai peminjam. Yang pertama, usahamu merupakan perseroan terbatas atau PT, Komanditer Vennootschap atau CV, ataupun Perum. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terbuka, pemerintahan, dan perusahaan multinasional. Yang ketiga, telah beroperasi minimal 2 tahun. Yang keempat, penjualan per tahun minimal 2,5 miliar rupiah. Dan yang kelima, melengkapi semua dokumen persyaratan pinjaman. Mudah sekali bukan? Kalau kamu sudah memenuhi semua syaratnya, bisa langsung aja ajukan di digilend.pegadaian.co.id. Yuk kelola modal kamu biar gak bangkrut. Sekian aja dari Minku, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.